Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 tepatnya hari Jumat pada pukul 10, atas nama rakyat Indonesia dibacakanlah proklamasi kemerdekaan oleh Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno. Kabar ini tersebar luas ke seluruh Nusantara. Berita ini disambut dengan sukacita oleh rakyat Indonesia. Mereka berpikir perang, penjajahan telah usai, tidak akan ada lagi perampasan, pemerkosaan, kekerasan, dan penindasan. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi tidaklah seindah angan-angan yang diharapkan. Pasukan Inggris yang di dalamnya bersama pasukan Belanda kembali ingin menancapkan kekuasaannya di bumi pertiwi ini. Sejumlah kendaraan perang besar dan penghancur berdatangan ke Nusantara. Usaha keras Belanda ini terlihat dari pelaksanaan agresi militer Belanda yang disebut sebagai aksi polisionil. Terbukti 2 kali Belanda melancarkan serangan hebat dalam agresinya ini. Dengan membonceng pasukan sekutu yang di Indonesia disebut Allied Forces in the Netherlands, AFNI, yang dipimpin oleh Inggris, Belanda mengirimkan pasukannya yang dikenal dengan NICA yang bermaksud kembali menguasai Indonesia. Kedatangan pasukan ini disambut oleh seluruh pejuang Indonesia dengan sisa tenaga yang ada. Pertempuran sengit terjadi di mana-mana, korban berjatuhan, kerusakan dan kebakaran terjadi di berbagai kota. Pada tanggal 21 Juli, Belanda, yang pasukannya dipersenjatai dengan peralatan produksi Amerika Serikat yang dipinjam sewa dan dilatih. Dengan pesawat tempur modern, mengerahkan 3 divisi di Jawa dan 3 brigade di Sumatera yang penduduknya kurang padat. Operasi produk di Jawa Timur terdiri dari 3 operasi pendaratan. Pendaratan didukung oleh kapal perusak, korvet, penyapu ranjau, kapal patroli, kapal pendarat dan kapal seperti LST, LCI, LCT dan LCVP, kapal tunda dan ponton. Tentara Republik, Tentara Nasional Indonesia atau TNI, mencoba memperlambat gerak maju Belanda dengan meledakkan jembatan, mendirikan blokade jalan, melakukan penyergapan dan meledakkan bom pinggir jalan. Tujuannya adalah untuk dapat membawa pasukan mereka ke tempat yang aman dan, jika memungkinkan, menerapkan taktik bumi hangus. Konfrontasi langsung dengan pasukan Belanda, yang memiliki kekuatan senjata lebih besar, diusahakan semaksimal mungkin. Di sisi politik, agresi militer Belanda ini menimbulkan reaksi internasional yang kuat, dengan banyak negara yang mengecam tindakan Belanda dan mendesak untuk penyelesaian damai. Dalam perundingan Linggarjati, Belanda akhirnya mengakui Indonesia sebagai negara yang berdaulat dalam kerangka negara federal yang masih berada di bawah kerajaan Belanda. Meskipun perundingan ini awalnya menjanjikan perdamaian, ketegangan antara kedua pihak tidak pernah benar-benar hilang. Belanda melancarkan operasi militer yang lebih luas dengan tujuan untuk menghancurkan TNI dan menggantikan pemerintahan Republik Indonesia dengan pemerintahan pro-Belanda.
Kedatangan militer Belanda mendapat penolakan yang keras dari para pejuang, sehingga dengan pasukan seadanya dan setelah mendapat arahan dari para ulama, maka pejuang kita kembali bergerilya mengadakan berbagai perlawanan. Hal ini dilakukan hampir serentak di penjuru Nusantara. Jenderal Sudirman beserta pasukan TNI yang terbentuk dari Tentara Rakyat Indonesia, TRI, langsung memimpin dan mengibarkan bendera perjuangan demi mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Terima kasih. Bersambung.